Cerita dibuka dengan diperlihatkannya seorang pemuda tampan yang terlahir dari keluarga Yahudi yang taat. Dia bernama Solomon Lepinski. Setiap hari pemuda itu bekerja membantu keluarganya sebagai seorang penjahit. Solomon rela turun ke lapangan untuk menawarkan sampel kain yang nantinya akan dijahit menjadi busana wanita sesuai pesanan dari pelanggannya. Ayah Solomon bernama Ishak dan ibunya bernama Rachel. Solomon adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Di suatu hari, seperti biasa Solomon mulai berkeliling ke setiap kampung untuk menawarkan berbagai sampel warna dan model kain yang dia bawa. Meskipun sering mendapat penolakan, namun Solomon tak pernah putus asa untuk menawarkan jasanya sebagai seorang tukang jahit. Hingga akhirnya sampailah dia di sebuah rumah. Seperti biasa Solomon mengetuk pintu rumah tersebut. Namun, saat pintu rumah itu terbuka, wajah Solomon terlihat diam terpaku setelah melihat sosok wanita cantik sedang berdiri di depannya. Wanita itu bernama Gaenor. Dia adalah anak dari pemilik rumah tersebut. I can give you a sample to show you, Mother. Sankradi, Mama si Simprani. Meskipun pertemuan keduanya terlihat canggung, Solomon mencoba menawarkan beberapa sampel kain ke wanita cantik di depannya. Awalnya Gaenor terlihat menolak tawaran dari Solomon. Dengan suara yang terdengar serak-serak basah, Gaenor berkali-kali mengucapkan kalimat, "Maaf mas, ke tempat lain saja." Namun karena Solomon terlanjur terpesona dengan kecantikannya, dia pun berusaha merayu Gaenor dengan menawarkan trik lain, yaitu menitipkan sampel kain untuk diperlihatkan ke ibunya. Dengan bahasa sales yang penuh dengan rayuan maut, Solomon meyakinkan wanita cantik tersebut kalau model kain yang dia bawa sangat cocok untuk dipakainya. Karena dipaksa terus, akhirnya wanita cantik itu terpaksa menerima titipan sampel kain dari Solomon. Hingga di suatu hari, ibunya tak sengaja menemukan sampel kain yang disimpan oleh Gaenor. Dia pun bertanya ke putrinya, dari mana putrinya itu mendapatkan sampel kain tersebut. Gaenor pun hanya menjawab singkat, kalau sampel kain itu adalah titipan dari seorang sales yang tempo hari datang ke rumahnya. Setelah melihat sampel kain yang dititipkan Solomon, rupanya Nyonya Rachel tertarik untuk memesannya. Dia merasa corak kain tersebut sangat cocok dikenakan oleh adiknya Gaenor bernama Bronwen. Namun Gaenor mendapat peringatan keras dari ayahnya agar jangan terlalu sering menemui sales kain tersebut. Keluarga Gaenor dikenal sebagai keluarga Kristen yang taat. Sang ayah sangat ketat membatasi pergaulan putrinya. Dia lebih suka anak perempuannya banyak menghabiskan waktunya untuk mengikuti kegiatan di gereja. Dan keesokan harinya, dibantu oleh adiknya bernama Sulaiman, Solomon seperti biasa menjalani rutinitasnya sebagai sales kain. Namun di sebuah persimpangan jalan, dia tak sengaja melihat Gaenor, sosok wanita cantik yang tempo hari bertemu dengannya. Tanpa pikir panjang, Solomon pun menyuruh adiknya untuk pulang duluan. Sementara dia terlihat berusaha menguntit wanita cantik tersebut. Ternyata Gaenor dan teman-temannya akan melaksanakan ibadah hari Minggu di sebuah gereja. Solomon pun nekat berpura-pura menjadi jemaat di gereja tersebut. Padahal dia adalah seorang Yahudi yang taat. Namun karena menyukai Gaenor, Solomon nekat masuk ke gereja agar bisa melihat sosok wanita cantik pujaan hatinya. Seminggu kemudian, Solomon kembali mendatangi rumah Gaenor. Dia pura-pura datang untuk menanyakan sampel kain yang dia titipkan. Dan ternyata kedatangan Solomon disambut hangat oleh wanita cantik tersebut. Gaenor kemudian mempersilahkan Solomon untuk masuk ke rumahnya. Dia kemudian menjelaskan kalau ibunya sangat tertarik untuk memesan busana dari sampel kain yang dititipkan Solomon tempo hari. Bahkan ibunya Gaenor sudah membuatkan ukuran dan pola busana yang nantinya akan dijahit oleh Solomon. Let me show how it looks at least. No. Singkat waktu, setelah sampai di rumahnya, Solomon mulai menjahit busana yang dipesan oleh ibunya Gaenor. Namun kali ini dia membuatnya dengan penuh perasaan. Setiap jengkal jahitan dia usap dengan lembut, sambil berhayal busana itu nantinya dikenakan oleh Gaenor. Butuh waktu seminggu buat Solomon untuk menjahit busana tersebut agar hasilnya terlihat sempurna. 2 pekan kemudian, Solomon pun berangkat untuk mengantarkan pesanan tersebut. Namun kali ini Gaenor hanya mengajaknya mengobrol di depan pintu. Dia memberitahu Solomon kalau ibunya melarang membawa tukang jahit itu masuk ke dalam rumahnya. Mendengar kenyataan tersebut, Solomon terlihat kecewa. Dia kemudian mengajak Gaenor untuk ketemuan di suatu tempat.
Namun permintaan itu ditolak oleh wanita cantik tersebut. Melihat tukang jahit itu akan pergi meninggalkannya, Gaenor sempat menghentikannya. Dia hanya ingin tahu namanya, karena selama ini Solomon tak pernah memberitahu namanya. Karena khawatir identitasnya yang terlahir dari keluarga Yahudi diketahui oleh Gaenor dan keluarganya, Solomon akhirnya terpaksa berbohong untuk memalsukan identitasnya. Dia mengaku bernama Sam Livingstone yang terlahir dari keluarga pendatang dari Inggris. Gaenor kemudian memberitahu Solomon kalau dia hanya punya waktu luang jam 4 sore saat dirinya selesai mengajar anak-anak di gereja. Gaenor akhirnya menyetujui permintaan Solomon untuk ketemuan di suatu tempat. Setelah selesai mengajar anak-anak di gereja, Gaenor pun menepati janjinya untuk bertemu dengan Solomon di bawah sebuah jembatan. Pertemuan itu sangat berkesan buat keduanya. Solomon kemudian memberitahu Gaenor kalau sampel kain yang dia jahit sebenarnya dibuat khusus sebagai hadiah untuknya. Awalnya Gaenor berulang kali menolak pemberian dari Solomon. Baginya gaun itu terlalu bagus untuknya. Namun Solomon kembali meyakinkannya kalau pemberiannya itu tulus datang dari hatinya. Solomon hanya ingin melihat gaun tersebut dipakai oleh Gaenor. Solomon pun akhirnya berpamitan untuk pulang setelah Gaenor bersedia menerima hadiah pemberian darinya. Look at me. Karena terlalu sering menghabiskan waktunya untuk mengintip Gaenor di gereja, Solomon akhirnya sering bolos mengikuti acara keagamaan umat Yahudi yang rutin diikuti oleh keluarganya. Solomon seperti sudah lupa dari mana dia berasal. Pikirannya sudah dibutakan oleh cinta. Di suatu hari dia kembali nekat mendatangi rumah Gaenor. Solomon sangat berhasrat untuk melihat gaun hasil jahitannya dipakai oleh wanita pujaannya. Dan di luar dugaannya, kedatangannya kali ini ternyata disambut hangat oleh Gaenor. Dia mengajak tukang jahit itu untuk mengendap-endap masuk ke rumahnya. Gaenor sengaja membawa Solomon ke ruangan dapur. Meskipun keduanya masih terlihat malu-malu, Solomon mencoba membuka pembicaraan. Dia sudah tak sabar ingin melihat Gaenor memakai gaun hasil jahitannya. Karena dipaksa terus, Gaenor kemudian meminta Solomon untuk menunggunya. Dan setelah wanita cantik itu keluar, Solomon terlihat terkesima melihat Gaenor datang dengan memakai gaun hasil jahitannya. Solomon tak sungkan untuk memuji kecantikan Gaenor. Karena sudah tak tahan dengan hasrat yang selama ini dia pendam, Solomon memberanikan diri untuk mencumbu bibir wanita cantik tersebut. Dan bak gayung bersambut. Rupanya Gaenor juga memendam hasrat yang sama. Wanita cantik itu langsung membalas caplokan bibir Solomon. Keduanya akhirnya tenggelam dalam perbuatan maksiat yang dilarang oleh agamanya. Namun sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Begitu juga dengan kisah cinta Solomon dan Gaenor, yang selama ini memadu kasih dengan cara sembunyi-sembunyi dari keluarganya masing-masing. Pada akhirnya, di suatu hari, ayah Gaenor tak sengaja menemukan gaun pemberian dari Solomon untuk putrinya. Sang ayah yang selama ini melarang anaknya untuk berkenalan dengan tukang jahit tersebut terlihat marah besar. Dia menuduh putrinya telah melacur hanya demi mendapatkan sebuah gaun dari seorang laki-laki asing yang tidak dikenal keluarganya. Karena khawatir tukang jahit itu akan menyakiti putrinya, ayah Gaenor meminta putrinya untuk mengundang Solomon datang ke rumahnya. Sang ayah berpesan, jika Solomon serius ingin berhubungan dengan putrinya, seharusnya sebagai laki-laki Solomon bisa bersikap gentleman. Dan di luar dugaan, ternyata undangan itu diterima oleh Solomon. Meskipun dia menyadari, jika sampai keluarganya tahu kalau dia terlahir dari keluarga Yahudi, keluarganya pasti akan mengusirnya. Karena cintanya begitu besar, Solomon nekat memberanikan diri untuk bertemu dengan keluarga Gaenor. Solomon kemudian diperkenalkan kepada kakak sulung Gaenor, bernama Credris. Dan kedua adiknya bernama Bronwen dan Robert. Karena curiga dengan penampilan pemuda di depannya, ayah Gaenor mulai menginterogasi Solomon tentang pekerjaan dan asal-usul keluarganya. Istrinya sempat memperingatkan suaminya agar jangan terlalu mencecar pemuda itu dengan pertanyaan yang membuatnya terlihat kurang nyaman. Namun karena hubungannya dengan Gaenor dari awal sudah diawali dengan kebohongan, Solomon terpaksa harus kembali berbohong di hadapan orang tua Gaenor. Saat ditanya pekerjaan keluarganya, Solomon mengaku ayahnya adalah seorang pengusaha. Dia juga mengaku kalau dirinya punya usaha butik yang sedang dirintisnya. Bahkan Solomon nekat berbohong tentang agama yang dianutnya. Dia mengaku kalau keluarganya adalah penganut agama Kristen. Setelah berkenalan dengan keluarganya, Solomon semakin berani untuk mengajak kekasihnya jalan-jalan. Hingga di suatu hari, Gaenor mengajak Solomon untuk mendatangi sebuah gudang.
Gaenor bercerita kalau gudang itu menyimpan kenangan indah buatnya. Waktu masih kecil dia sering menghabiskan waktu di tempat tersebut. Awalnya, obrolan keduanya terlihat normal. Namun semakin lama obrolan itu menjurus ke hal-hal yang lebih sensitif. Hingga akhirnya keduanya terbawa oleh suasana. Solomon sudah tak kuasa menahan gejolak hasratnya saat melihat Gaenor sudah dalam posisi ngadangkak hayang dicabak. Setelah keduanya selesai tutumpakan, wajah Solomon terlihat kecewa. Setelah tahu kalau Gaenor ternyata sudah tak perawan. Dengan wajah sedih, Gaenor kemudian menjelaskan kalau dia sebenarnya sudah pernah menikah dan dikaruniai seorang anak. Namun suami dan anaknya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Mendengar kenyataan tersebut, hati Solomon merasa ternyuh. Dia pun memeluk erat tubuh kekasihnya dan berjanji tidak akan mempermasalahkan masa lalunya. Sejak berpacaran dengan Gaenor, Solomon sering meninggalkan kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan oleh keluarganya. Dia seperti lupa dengan asal-usulnya sebagai keluarga Yahudi yang taat kepada ajaran agamanya. Kedekatannya dengan Gaenor memaksa Solomon harus akrab dengan keluarganya. Tukang jahit itu harus pandai bersandiwara agar keluarga Gaenor tidak mencurigai asal-usul keluarganya. Beruntungnya Solomon sering mengintip kebaktian kekasihnya di gereja, jadi sedikitnya dia bisa tahu isi ayat dalam Alkitab umat Kristen. Namun pengetahuannya tersebut tak cukup untuk membuat kakak Gaenor bernama Credris percaya dengan kekasih adiknya tersebut. Dia terlihat mulai curiga karena saat ditanya oleh ibunya, Solomon sering salah menjawabnya. Singkat waktu. Karena seringnya ngadangkak, dicabak, dan ditumpahkan oleh Solomon, Gaenor akhirnya mengandung benih jabang bayi hasil hubungan intim dengan pacarnya tersebut. Saat membantu pekerjaan ibunya, Gaenor merasakan mual di perutnya. Wanita cantik itu sempat muntah-muntah. Beruntungnya sang ibu tidak mencurigainya. Namun sepandai-pandainya dia menyembunyikan rahasia tersebut. Akhirnya kehamilannya itu diketahui oleh Noah, pemuda yang sempat dijodohkan dengannya. Karena merasa kecewa, wanita yang dicintainya hamil di luar nikah, Noah pun nekat memberitahu ayahnya, yang seorang pendeta, kalau ada jemaat di gerejanya yang hamil di luar nikah. Bapak pendeta kemudian menanyakan langsung kebenaran itu kepada Gaenor saat wanita cantik itu sedang mengikuti kebaktiannya di gereja. Dia meminta Gaenor untuk menjelaskan kebenarannya. Jika dia berkata jujur, Gaenor punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Namun jika wanita cantik itu ketahuan berbohong, dia akan diusir dari kampungnya sebagai bentuk sanksi sosial karena telah mencoreng nama baik gerejanya. Karena didesak terus, Gaenor akhirnya mengakui kesalahannya di depan para jemaat dan keluarganya kalau kondisi badannya tengah berbadan dua. Pengakuan putrinya tersebut membuat ayah dan ibunya terlihat sangat terpukul. Mereka sempat tak percaya putri yang mereka didik dengan cinta kasih Tuhan bisa melakukan hal yang dilarang oleh agamanya. Setelah sampai di rumahnya, ayah Gaenor mulai meluapkan emosinya. Dia menyuruh putrinya untuk memanggil pacarnya agar datang ke rumahnya. Meskipun benci dengan kelakuan Solomon, ayah Gaenor tidak punya pilihan lain selain menuntut agar Solomon mau bertanggung jawab untuk menikahi putrinya. Namun masalahnya jangankan mau menikahi Gaenor, memperkenalkan keluarganya saja Solomon selalu menolaknya. Kenyataan itulah yang membuat Gaenor dan keluarganya sangat kecewa. Bahkan saat Solomon ingin bertemu dengan Gaenor, wanita cantik itu hanya menitipkan pesan ke adiknya bernama Bronwen kalau Gaenor tidak ingin bertemu bahkan melihat wajah Solomon. Bahkan Bronwen memperingatkan Solomon kalau keberadaannya sampai diketahui oleh kakaknya Gaenor, Credris akan membunuhnya. Give her these, at least, please. She'll not get a letter. Never. Kenyataan pelik tersebut membuat kehidupan Solomon penuh dengan dilema. Jika dia berterus terang ke orang tuanya untuk menikahi wanita Kristen, Solomon pasti diusir oleh keluarganya. Begitu juga sebaliknya. Jika keluarga Gaenor mengetahui kalau dia terlahir dari keluarga Yahudi, pasti orang tua Gaenor tidak akan merestui pernikahannya. Bagi Solomon, situasi tersebut sangat menyakitkan, karena dia tak bisa berbuat apa-apa. Perbedaan keyakinan menjadi jurang penghalang bagi keduanya. Untuk mengobati kesedihannya, hari-hari Solomon hanya dihabiskan untuk bersembunyi di balik bukit, agar bisa mengintip aktivitas di rumah kekasihnya. Tukang jahit itu hanya berharap bisa melihat sosok wanita yang dicintainya. Hingga akhirnya persembunyian Solomon diketahui oleh teman-teman Credris, kakaknya Gaenor. Para pemuda itu terlihat marah.
mengetahui kalau Solomon masih berani memperlihatkan batang hidungnya. Karena dianggap sebagai pembawa aib bagi kampungnya, para pemuda itu kemudian menghajar dan mengeroyok Solomon, sampai wajah tukang jahit itu terlihat babak belur. Para pemuda itu kemudian mengusir dan mengancam Solomon. Jika masih berani berkeliaran di wilayahnya, mereka tak segan-segan untuk membunuhnya. Sementara di rumahnya, Gaenor akhirnya tak bisa lagi membohongi perasaannya. Dia benar-benar tak bisa hidup tanpa ada Solomon di sampingnya. Gaenor kemudian memutuskan untuk mencari tahu alamat rumah keluarga Solomon. Wanita cantik itu sudah bertekad kalau ini adalah perjuangan terakhirnya. Jika Solomon benar-benar mencintainya, dia berharap tukang jahit itu mau menikahinya dan memperkenalkan dia kepada keluarganya. Setelah beberapa hari mencari tahu alamat kekasihnya, Gaenor akhirnya mendapat informasi dari seorang pedagang kain yang berprofesi sama seperti Solomon. Pedagang itu memberitahu Gaenor tentang asal-usul keluarga Solomon, berikut alamat rumahnya. Tanpa pikir panjang, Gaenor pun berangkat untuk mendatangi alamat tersebut. Namun setelah sampai di rumah kekasihnya, kedatangannya justru membuat Solomon terlihat panik dan ketakutan. Dia pun berusaha menarik tangan Gaenor agar menjauh dari rumahnya. Solomon melarang Gaenor untuk bertemu dengan orang tuanya. Kelakuannya tersebut membuat Gaenor terlihat sedih dan kecewa. Dia merasa selama ini telah dibohongi oleh kekasihnya. Sambil menangis, Gaenor menganggap Solomon hanya ingin mempermainkannya. Mendengar tuduhan dari kekasihnya, Solomon hanya bisa meneteskan air matanya. Tukang jahit itu terlihat bingung dari mana harus memulai semuanya. Sambil terbata-bata, Solomon kemudian memberitahu kekasihnya. Jika dia nekat membawa Gaenor masuk ke rumahnya, orang tuanya pasti tidak akan menerimanya karena keduanya berbeda keyakinan. Solomon kemudian menjelaskan kalau dia nekat menikahi Gaenor, dia akan diusir dari rumahnya karena dianggap telah keluar dari agamanya. Alasan itulah yang membuat Solomon tak bisa mengambil keputusan untuk menikahi kekasihnya. Setelah mengetahui alasan dari Solomon, Gaenor kemudian memeluk kekasihnya. Gaenor sudah gak peduli dengan perbedaan keyakinan di antara keduanya. Gaenor kemudian memberi dua pilihan. Apakah Solomon mau hidup bersamanya atau memilih tetap tinggal bersama keluarganya? Jika Solomon memilih hidup bersamanya, Gaenor akan ikut berkorban untuk meninggalkan keluarganya dan mengikuti kemanapun Solomon akan membawanya. Karena ingin menebus semua kesalahannya, Solomon lebih memilih untuk hidup bersama Gaenor dan meninggalkan keluarganya. Keduanya akhirnya sepakat. Setelah melahirkan, Solomon dan Gaenor memilih untuk kawin lari dan kabur dari kampung halamannya. Namun nasib baik belum berpihak kepada keduanya. Saat Gaenor kembali pulang ke rumahnya, kondisi pekerjaan ayahnya sedang bermasalah. Pada saat itu banyak buruh yang di-PHK karena situasi ekonomi di negaranya sedang tak menentu. Keadaan itu berimbas kepada para pendatang yang kebanyakan didominasi oleh orang-orang Yahudi. Kehadiran orang-orang Yahudi ini menimbulkan kecemburuan sosial bagi warga lokal karena kebanyakan keluarga Yahudi berprofesi sebagai pedagang. Banyaknya buruh yang di-PHK tidak terlalu berdampak buat keluarga keturunan Yahudi. Keadaan itu membuat kakak Gaenor bernama Kredris mulai menghasut teman-temannya. Kredris merencanakan niat jahat untuk menjarah harta orang-orang Yahudi yang tinggal di kampung mereka. Banyaknya penjarahan di kampungnya membuat keluarga Solomon ikut menjadi korban. Mereka terpaksa mengungsi untuk mencari tempat yang aman. Namun sayangnya, butik mereka ikut menjadi korban penjarahan. Kelompok Kredris yang datang dengan brutal menghancurkan dan menjarah apapun yang ada di dalam butiknya. Penjarahan itu sempat dilihat oleh Solomon. Ia sempat ingin menghentikan kejahatan tersebut. Namun niat Solomon dihalangi oleh ayahnya. Dia mengingatkan Solomon kalau gerombolan warga lokal tak segan-segan akan membunuh keluarga mereka jika diketahui sebagai keturunan dari bangsa Yahudi. Situasi yang mencekam tersebut membuat keluarga Solomon memutuskan untuk pindah ke rumah pamannya di kota Cardiff. Untuk membantu ekonomi keluarganya, Solomon ikut bekerja bersama pamannya. Dia tak punya pilihan karena keadaan di kampungnya sudah benar-benar di luar kendali. Kalau dia memaksa untuk tetap tinggal di sana, keselamatannya benar-benar terancam karena warga lokal sudah terlanjur membenci kehadiran mereka. Beberapa kali dia sempat mengirim surat untuk kekasihnya. Namun surat-surat itu tak pernah sampai ke tangan Gaenor, karena setiap surat yang datang selalu dibuang oleh Kredris kakaknya. Sejak mengenal Solomon, Kredris sangat membencinya. Try writing to me at this address. This is Regina. What should I do with it?
Sementara di rumahnya, Gaenor tak mengetahui kalau Solomon sudah pergi meninggalkan kampungnya. Wanita cantik itu tetap setia menunggu Solomon datang menjemputnya. Gaenor selalu percaya Solomon akan menepati janjinya. Namun setelah sebulan berlalu, keyakinan itu mulai goyah. Setelah Solomon tak kunjung datang memperlihatkan batang hidungnya. Kenyataan tersebut membuat Gaenor larut dalam kesedihan yang mendalam. Dia menganggap Solomon sudah melupakannya. Karena situasi ekonomi keluarganya yang sedang sulit, Gaenor memutuskan untuk menerima saran dari ayahnya untuk tinggal dan membesarkan buah hatinya di kampung bibinya. Gaenor berharap dengan pergi jauh dari kampung halamannya, dia bisa melupakan Solomon. You will never see her again. Saat musim dingin tiba, Solomon pun berangkat menuju kampung halaman pacarnya. Dia sudah tak peduli lagi dengan cuaca ekstrim yang mulai menyiksa tubuhnya. Di pikirannya hanya ada sosok Gaenor, wanita yang selama ini sangat dirindukannya. Saat sampai di rumah Gaenor, Solomon terlihat heran karena rumah tersebut terlihat sepi, seperti tidak berpenghuni. Namun Solomon tak pernah putus asa. Pemuda itu terus berjalan mengelilingi kampung tersebut. Dia berharap di perjalanan bisa bertemu dengan Gaenor. Hingga malam tiba, Solomon tak kunjung bertemu dengan kekasihnya. Di sebuah gang, dia justru bertemu dengan Credris, kakaknya Gaenor. Solomon sudah tak peduli jika kakak pacarnya tersebut sangat membencinya. Solomon memberanikan diri untuk menanyakan keberadaan pacarnya. Namun bukannya mendapat jawaban. Solomon justru mendapat bogo mentah dari kakaknya Gaenor. Credris memukul wajah Solomon sampai jatuh tersungkur. Tak puas sampai di situ, Credris kemudian menghajar Solomon habis-habisan sampai babak belur. Namun sebelum kakak Gaenor itu pergi meninggalkannya, Solomon berhasil memukul kaki Credris hingga tak bisa berdiri. Karena takut dibunuh, Credris akhirnya memberitahu Solomon kalau Gaenor sudah lama pergi dan tinggal bersama bibinya di sebuah desa di barat laut kotanya. She's at Llanfihangel. Setelah mendapatkan alamatnya, tanpa pikir panjang Solomon langsung berangkat untuk menemui Gaenor. Dengan wajah yang sudah babak belur serta luka dalam sehabis dipukuli oleh Credris, Solomon terus berusaha untuk melangkahkan kakinya. Meskipun dia tahu perjalanan ke rumah bibi Gaenor adalah hal mustahil, karena selain jaraknya yang sangat jauh, kondisi cuaca dingin menjadi tantangan berat baginya. Namun Solomon sudah tak peduli dengan keselamatan jiwanya. Dia tetap bertekad untuk menemukan kekasihnya. Setelah menempuh perjalanan 2 hari 2 malam, Solomon akhirnya sampai di rumah bibi Gaenor. Namun karena kondisi kesehatannya yang semakin memburuk, tubuh Solomon langsung ambruk di pelukan kekasihnya. Sementara Gaenor hanya bisa menangis histeris melihat kondisi Solomon yang sangat memprihatinkan. Dia tak menyangka kalau Solomon akan datang mencarinya. Sepekan berlalu. Setelah bertemu dengan Gaenor, Solomon akhirnya menepati janjinya untuk menikahi wanita yang dicintainya. Sementara Gaenor tak kuasa menahan air matanya saat melihat perjuangan Solomon yang begitu besar buatnya. Perasaannya bercampur aduk antara sedih dan bahagia. Bahagianya dia bisa kembali hidup bersama dengan laki-laki yang dicintainya. Namun sedihnya, kondisi kesehatan Solomon semakin hari semakin memburuk. Dan takdir berkata lain, Solomon akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Dia meninggal dengan tenang, di samping Gaenor yang hanya bisa menangisi kepergiannya. Cerita pun akhirnya selesai.